Bu, kuliah apa yang gampang dan yang menghasilkan banyak duit? Jadi paling ngajar yang penting lulus lah. Yang penting punya gelar. Bukan kita yang memilih. Tuhan itu sudah memilihkan untuk kita. Panggilan itu apa, Bu, sebetulnya? Kamu melakukannya sekalipun kamu nggak dibayar. Hari ini kita menunya bakpao lagi. Oh iya dong, itu kan menu bincang-bincang kita, bakpao. Dan kali ini bakpao coklat, dalamnya juga isinya coklat. Nah kalau coklat tuh kan rasanya kan ada manis-manis, terus pahit-pahit gitu ya, enak gitu. Nah itu sama juga kita orang tua, kita suka manis kalau apa? Anak-anak nurut ya. Terus anak-anak tuh pokoknya ya baik-baik sama kita semua gitu. Tapi kalau tiba-tiba pahit, nah kalau ada konflik sama anak, yuk Papa Mama tetap kita bincang-bincang di Bakpao, bahas problem anak ortu bersama dengan Ibu Charlotte Priyatna. Kita hari ini enaknya bincang-bincang apa nih? Gimana kalau jurusanmu, jurusanku? Jurusan emang kita mau kemana, Ci? Ini bukan jurusan Tanah Abang Kota atau bukan Pasar Minggu Lebak Bulus, bukan, tapi jurusan di perguruan tinggi. Nah, anak-anak betul, anak-anak itu kan kalau udah sampai pada tahap ini itu kan suka bingung ya kalau ditanya, aduh, apa ya? Iya ya, kuliah apa ya saya ya gitu. Bukannya tahu gitu ya, passionnya pun nggak tahu gitu visi misi. Nah, kalau Marin sendiri dulu pernah nggak ngalamin? Bingung atau enggak? Bingung, sampai 3 SMA pun masih bingung. Waktu milih jurusan masih bingung. Gitu, terus akhirnya bisa dapat gitu yang dimau? Ya berdoa, terus memang udah ada beberapa pilihan, terus udah tahu kira-kira nanti mau pelayanan jurusan yang paling bisa dipakai pelayanan ke masyarakat apa. Salah satunya pilihannya dokter. Terus ya suka, jadi ya udah jadinya pilih kedokteran. Oh, pertimbangannya gitu. Itu ya. Soalnya kadang kan kalau anak udah galau, udah bingung, tapi banyak orang dewasa yang malah kasih inputannya begini. Ini jurusan ini aja nih, ini gampang nanti cari kerja banyak, semua perusahaan butuh gitu. Ada juga yang ini aja nih, ini menghasilkan banyak duit ini kalau kerja gajinya gede loh, yang ini loh gitu kan. Kayak begitu ya. Jadi banyak naik jabatannya gampang gitu. Nah, iya gitu. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya yang betul-betul pertimbangan yang baik gitu ya? Gimana orang tua mengarahkan anak nih dalam memilih jurusan yang tepat di perguruan tinggi? Iya, jadi sama tuh yang Sieni ngomong ya dengan kondisi orang tua pada umumnya. Jadi ketika milih jurusan sangat pragmatis. Nggak mikir itu sesuai nggak dengan yang Tuhan mau. Tapi kita mikirnya bagaimana caranya kuliahnya bisa menghasilkan uang. Balik modal ya, Bu? Balik modal. Jadi pemahaman bahwa orang tua sedang berinvestasi. Jadi kita nggak mikir Tuhan tuh lagi punya tujuan apa. Nah anak-anak juga kepikirannya begitu, Sien. Jadi anak-anak begini tanya saya, Bu, kuliah apa yang gampang dan yang menghasilkan banyak duit? Jadi udah gampang, udah gitu duitnya banyak. Iya. Jadi nggak mikir dia tuh suka atau enggak tuh nggak mikir nggak lagi. Mikir gitu ya. Nanti apakah pekerjaan itu berdampak buat orang lain, apakah itu bisa memuliakan Tuhan. Aduh udah pokoknya nggak nyambung. Yang nyambungnya gini, gampang, masuknya cepet, ya keluarnya cepet. Maksudnya masuknya mudah, keluarnya juga gampang, cepet. Lalu nanti yang menghasilkan banyak uang. Lalu dia sempat tanya, lebih baik saya jadi dokter atau saya kuliah di perminyakan waktu itu sih. Agak aneh sih ya. Tapi dengan pola pikir yang begitu, saya bilang kamu masuk kuliah kedokteran itu panjang, perjalanannya susah, dan waktu udah jadi pun, kamu jangan pikir kamu mau menghasilkan uang. Itu bisa pasien-pasien itu bisa dinilainya dengan uang. Jadi intinya, bicara soal pilihan jurusan, harus bicara soal panggilan hidup. Tuhan mau kamu jadi apa?
Ya, karena mulai dari jurusan kuliah itu sampai kepada karir. Jadi kan ini bicara soal saya akan melakukan apa? Saya akan mengerjakan apa? Ya, apakah pekerjaan itu yang memang Tuhan mau? Kalau yang Tuhan mau, pasti Tuhan kasih dong kemauan di dalam diri kita kan? Iya. Yang beberapa waktu yang lalu kita bicara soal minat kan? Iya. Anak-anak begitu Tuhan kasih kelebihan, pasti dikasih minat. Jadi dia suka. Ya, kalau dia nggak suka, ya mesti dilihat apakah memang itu panggilan Tuhan kok. Panggilan Tuhan atau enggak. Kok dia bisa nggak suka? Kalau dia nggak suka, bagaimana dia bisa mengembangkan diri? Iya. Ya dong, dia nggak terpikir nih untuk memperdalam ilmunya. Harus disuruh-suruh terus ya Bu Harus ya? disuruh. Waktu dia ngelihat materinya juga, aduh kok kayak gini sih ya. Gimana sih melakukan sesuatu yang kita nggak suka gitu loh. Jadi paling ngajar yang penting lulus lah, nilai mah nanti aja gitu ya. Udah yang penting Penting lulus. punya gelar. Yang penting punya gelar. Nantinya saya akan pakai itu menjadi profesi saya atau enggak. Yang penting gelar saya, depannya kan DR, dokter. Iya. Paling enggak saya lulus jadi nyonya dokter. Misalnya kan dapat jodohnya. Iya. Kan kuliah di kedokteran Pasti, kemungkinan kan iya. pacarnya gitu. Jadi sangat pragmatis. Jadi kita hanya berpikir dari sisi itu semata Apa ya. yang menguntungkan kita ya Bu ya? Apa yang menguntungkan, yang mudah, yang cepat, jadi sangat instan. Nah, jadi bicara soal pilih jurusan. Ini bukan soal kayak kita milih menu ya. Iya. Mau bapau apa nih? Gitu kan? Iya. Mau yang rasa coklat atau yang rasa kacang hijau atau yang mana? Iya. Jadi bukan kita yang memilih. Sebetulnya Tuhan itu sudah memilihkan untuk kita. Ya, Mazmur 139 mengatakan bahwa hari-hari kita sudah tercatat. Bayangin ya hari-hari hidup kita loh, mulai dari lahir sampai kita mati, Tuhan tuh udah catat. Dan itu semua tercatat yang artinya di dalam kemahatauan Tuhan. Tuhan sudah tahu. Bahkan ada dibilang dari kita dibentuk dalam kandungan ya. Yes. Gitu ya. Itu artinya Tuhan sudah berintervensi dong. Iya. Ya, waktu Tuhan bilang seperti kayak ditenun gitu ya. Berarti itu kan Tuhan kayak sedang merangkai, memproses ya. Iya. Masa untuk sesuatu yang penting, jurusan, yang artinya akan jadi apa? Masa Tuhan nggak ambil peduli? Masa Tuhan biarkan? Masa bisa, ya udah semaunya aja deh, mau masuk kuliah apa? Ya, jadi kita kalau orang tua berarti kita harus mengarahkan anak untuk meminta pimpinan Tuhan ya. Iya, Berdoa. Gitu berdoa. Sambil tentu saja boleh nggak kita cari tahu lewat tes minat bakat? Boleh. Walaupun itu bukan satu-satunya tools ya. Alat boleh. Jadi dia tes minat bakat, lalu kita diskusi, lalu dia coba cari tahu profesi yang sekarang berkembang di seluruh dunia. Sekarang dengan adanya pandemi, dengan adanya kemajuan-kemajuan teknologi. Itu agak berubah ya. Berubah. Jadi ada pergeseran. Ya. Jadi bagaimana sekarang kita mesti create gitu kan, sesuatu mungkin yang baru, yang kamu harus ciptakan justru lapangan pekerjaan. Ya, jadi apa saja yang Tuhan mau, karena ada 1001 ya macam-macam pilihan profesi pekerjaan yang ada di hadapanmu. Tapi cukup satu yang Tuhan berikan kepadamu, yang maksudnya untuk kamu gumuli untuk pilih jurusan. Waktu kita diskusi sama anak, kamu mau jadi apa dengan begitu banyak pilihan? Bagaimana cara kita menjelaskan ke anak-anak panggilanmu apa? Panggilan itu apa Bu sebetulnya? Iya. Sebetulnya, ini saya pernah punya pengalaman nih, Sien, anak saya. Jadi waktu dia kepingin katanya terakhir nih jadi dokter. Lalu kemudian dia daftarlah di sebuah perguruan tinggi negeri.
Dan dia dapat di situ masuk arsitek. Ya. Nah, waktu dia dapat arsitek, saya tanya, lah kan kamu tuh nggak suka gambar. Oh, sekarang gampang bisa pakai komputer. Ya, lalu sudahlah. Saya antar dia daftar di universitas itu, lalu kemudian dia beli kaosnya. I love gitu ya, universitas itu dengan bangga. Saya mulai ngeh, kayaknya sih dia mau universitasnya bukan mau jurusannya. Jadi saya bertanya, saya bilang kamu itu memang mau jadi arsitek atau mau jadi dokter? Itu harus sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Lalu dia tanya saya, apa itu panggilan? Ya, saya jawab. Panggilan adalah ketika kamu melakukannya, sekalipun kamu nggak dibayar. Sekalipun kamu nggak dapat upah untuk itu. Jadi kita kayak ada kepuasan tersendiri ya saat melakukan Ketika itu. kamu melakukannya, kamu tuh rasanya seperti fulfill. Nggak dipuji orang, nggak dapat bayaran, nggak ini. Tapi kamu seperti menggenapi yang kamu lakukan. Nah, itu namanya panggilan. Kalau ketika kamu melakukan itu demi supaya dapat uang, demi supaya ini, sorry, belum tentu itu panggilan. Apalagi buat kamu universitas itu, wow, kebanggaan. Ya, nanti kamu kuliah itu, kamu harus jadi itu, saya bilang. Jadi kamu kuliah arsitektur, kamu harus jadi arsitek. Jangan jadi yang lain. Artinya, kamu bertanggung jawab atas pilihan dan keputusanmu. Lalu dia jawab saya, ya udah deh, aku nggak jadi arsitek, aku mau masuk kedokteran. Yang intinya, saya bilang lakukan itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi, kenapa soal pilih jurusan? Itu bukan soal aku mau. Ya, aku mau itu. Bukan dari soal aku mau. Tapi mulai titik tolak. Apakah Tuhan mau? Ya, karena kalau yang Tuhan mau, yang sesuai kehendak Tuhan, pasti Tuhan kabulkan. Kan sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya. Iya dong. Kalau kita nih berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, ya pasti terjadi. Dan jalannya lancar ya biasanya. Ya walaupun mungkin adalah kelak-kelok, tetapi waktu kita menjalani kelak-kelok itu, Sien, tetap ada damai, ada sukacita, ada ringan gitu ya, ringan kayak nggak berat gitu loh ngejalaninnya. Berasa penyertaan Tuhan ya. Berasa penyertaan Tuhan, kok kayaknya tiap ada hambatan, jadi bukannya lancar, lurus, lempeng gitu ya. Tapi kayak ada hambatan, kayak Tuhan gitu buka ya. jalan. Ada konfirmasi dari Ada Tuhan. konfirmasi demi konfirmasi. Ini kok kayaknya ujian kok nggak lulus. Ya udah coba lagi gitu kan. Bukan ada arahan juga gitu ya dari Tuhan. Iya, Kita karena merasakan Tuhan tetap, tuntunan. betul, Gitu. tetap diproses sama Tuhan. Jadi soal pilihan jurusan, ini bukan soal saya mau atau saya kepingin. Tapi apa yang Tuhan mau, Tuhan jadikan di dalam diriku, dengan Tuhan sudah memberikan potensi-potensi, yang kemudian Tuhan berikan juga passion, dan Tuhan juga berikan komitmen, dan ingat, ada kasih karunia yang Tuhan juga akan sertai. Sehingga kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Oke, kita sekarang jadi tahu ya Marlin ya. Kita kalau nanti anak-anak mau kuliah nih, kita arahkannya bagaimana itu supaya tidak seperti yang tadi, bukan karena kita mau gitu ya, tapi apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Jadi bicara panggilan, calling, itu ada 5 C's yang mengikuti. Ada 5 C. Yang pertama adalah kompetensi. Jadi kalau kita bicara panggilan, dia ada nggak kompetensi ke sana? Iya. Jadi bicara soal potensi. Ya.
Lalu yang kedua, ada nggak compassion? Jadi ketika panggilan apapun harus diikuti dengan passion. Dan ada belas kasihan ketika kita melakukannya. Karena mestinya panggilan apapun membuat kita berelasi dengan manusia. Ya. Sekalipun kita dipanggil di dalam lab untuk penelitian. Ya. Tetapi pasti penelitian itu untuk manusia. Jadi ada yang mengikuti panggilan kita adalah apakah dampak yang saya lakukan bagi manusia. Si yang ketiga adalah karakter. Panggilan itu diwarnai atau dipengaruhi juga oleh karakter yang dimiliki oleh tiap-tiap orang. Iya. Si yang keempat adalah komitmen. Ketika itu panggilan, saya pasti akan komit di sana, sekalipun ada tawaran-tawaran lain. Iya. Sekalipun misalnya gajinya bagus, tapi yang nggak sesuai dengan calling saya. Si yang kelima adalah karis. Kasih karunia Tuhan. Ingat, sekalipun kita punya 4 si, tapi kasih karunia Tuhan, yang walaupun itu 1%, itulah yang menggenapi panggilan. Karena di dalam kasih karunia Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan, dan itulah yang paling kita butuhkan di dalam menjalani panggilan hidup kita. Iya, thank you Bu Charlotte buat 5C-nya itu, keren banget. Oke, Papa Mama, mudah-mudahan dengan perbincangan kita hari ini itu bisa membuka pikiran daripada orang tua untuk bisa mengarahkan anak-anak memilih jurusan yang tepat. Dan nantikan episode-episode kami selanjutnya di Bapau, tetap di berkathidup.net.